Ya, masih di tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas, Kongko, dan kita masih bakal ngobrol barengan sama teman-teman yang jauh-jauh datang dari Solo ke Jogja buat ngobrolin soal idealisme di dunia sinematografi. Ada teman-teman dari Preview Film dan juga salah satu senior yang sudah banyak sekali berkarya di Jogja gitu ya. Suhu. Makan asam garam ya. Asam garam. Kasihan Hati-hati. kolesterol. Hipertensi. Oke, tadi 1, 2, 3 ini kayak ketambahan 1 nih ya. Baru muncul, boleh dikenalin dulu ini di bagian apa, siapa namanya? Saya Zaza dari Preview Film juga, bagian DOP. Oke. Director of Photography. Boleh cerita sedikit nggak kalau misalnya ngomongin soal idealisme? Tadi teman-teman udah sempat dapat pertanyaan gitu ya, ini harus sama berarti harus imbang. Kalau menurut kamu idealisme itu apa? Suatu pegangan yang kita jadikan untuk berkarya. Oke. Kita punya dasar itu. Idealisme itu dasar kita dalam berkarya. Oke. Pegangan gitu ya. Setuju nggak Om? Idealisme itu pegangan dalam berkarya. Idealisme bisa diterjemahkan apapun menurut saya. Karena sesuatu yang ideal dan isme, maksudnya isme itu kan sebenarnya paham gitu kan, ya, paham, Ideal dan isme. Paham tentang sebuah tentang sesuatu yang ideal kan. Nah itu setiap orang kan takarannya beda-beda. Bahkan kemudian ada yang aku idealismeku itu yang pokoknya pengen membuat sesuatu yang belum pernah dibuat orang lain misalnya. Ada yang punya idealisme seperti itu. Entah kemudian bentuknya apapun, tetapi dia punya itu dulu misalnya. Ya itu menjadi pegangan, dia selalu membuat hal yang baru belum pernah dilakukan. Itu contoh idealisme. Dan dia selalu konsisten dengan idealisme. Itu ada yang sinias yang konsisten dengan hal-hal seperti itu. Bahkan kemudian idealisme dijadikan pegangan, saya pikir sah-sah saja. Oke kalau nggak Karena apa-apa. tiap orang beda-beda itu tadi ya. Ya tiap orang beda-beda idealismenya seperti apa itu beda-beda. Oke. Karena idealisme itu kalau tarik ke belakang nanti ada hubungannya dengan pendidikan, pengalaman hidup, gitu kan? Itu menjadi basic dari idealisme seseorang dalam hal apapun. Oke, dalam hal apapun ya. Nah tadi kalau kita ngobrol soal Ningo Solo gitu ya, tadi rencana untuk rilis masih 2014. 12 bulan, 365 hari. Oke, nah kalau Ningo Solo sendiri harapannya ke depan apa nih untuk film ini secara realnya? Apakah nanti bisa diputar selain bisa diputar buat promosi Solo juga? Ada yang lain nggak? Ya yang pasti kalau sebagai maker, penghargaan terbesar buat karya kita ya pasti diapresiasi film kita. Yaitu harapan kita pasti kita pengen ada ya mungkin bisa Pemkot Solo yang membawa film ini buat di roadshow di kota-kota. Oke, roadshow ya, roadshow ke kota-kota ya. Oke, kita tunggu kalau kita nanti. Amin. Semoga dapat sponsor yang mau. Dan Jogja harus di anu ya. Kontak aja. Saya nyponsori begini-begini aja. Basari Baser ya. Nah kalau untuk mewakili sinias-sinias muda nih ya, teman-teman dari Solo ini, dari Preview Film, ada yang pengen disampaikan nggak untuk mungkin kota-kota lain di Jogja atau di kota-kota lain yang sebenarnya punya banyak sekali anak muda yang pingin terjun juga ke dunia film atau dunia sinematografi gitu? Ada tips-tips atau saran-saran? Harus ngapain dulu, mulai dari mana misalnya? Boleh. Tak ada kata terlambat untuk mencoba. Oke, tak ada kata terlambat untuk mencoba. Ide-ide itu langsung tuangkan, pakai apapun terserah, yang penting bisa. Oke. Tips-tips? Lebih berani mengeksplor diri sendiri aja mungkin. Yang datang terlambat silakan. Ya segera lakukan, nggak usah nunggu semuanya sempurna, tapi kita yang buat semua itu. Oke, dalam nih. Silakan. Intinya sama, tapi ya learning by doing. Learning by doing ya. Oke. Belajar kita berkarya juga. Oke. Sudah dijawab keempat teman Sudah saya. dijawab semua ya. Baiklah. Nah kalau dari Om Gentong sendiri yang bisa dibilang kita sudah senior gitu ya. Kalau melihat kreasi atau mungkin karya-karya anak muda sekarang, let's say kita Om Gentong sudah melihat yang dulu seperti apa, karya-karya dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Lebih baikkah atau ada satu perubahan tren atau seperti apa?
setiap zaman mempunyai generasinya sendiri, setiap zaman mempunyai gayanya sendiri, dan itu sah-sah saja menurut saya. Mungkin gaya atau di era tahun 90-an akan berbeda dengan tahun 2000-an dan berbeda lagi dengan tahun 2010 ke sini. Dan itu yang harus yang maksudnya saya sebagai generasi yang sudah sedikit lebih senior harus memaklumi hal tersebut. Bagaimana pola tutur teman-teman dalam membuat film itu sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu itu teknik menjadi nomor sekian, tetapi kemudian mereka lebih kuat di dramaturgi, bagaimana membuat drama, pemain, mengolah pemain dan sebagainya. Kalau sekarang lebih banyak yang kepada teknis. Jadi dengan teknologi yang sudah maju sangat memungkinkan hal itu. Dengan kamera merek X, merek ini itu sudah membuat gambar yang bagus gitu kan, dengan perpaduan warna dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi sah-sah saja. Saya juga pernah menjadi juri di sebuah lomba film pendek. Itu juga karyanya macam-macam gitu loh. Ada yang benar-benar gambarnya bagus gitu, tapi tidak bisa bercerita. Nah, itu saja. Nah, yang berbeda adalah how to tell-nya sekarang. Filmmaker dulu dengan sekarang. Tetapi saya pikir ini adalah gaya teman-teman muda sekarang dan itu sah-sah saja. Bagaimana cara berceritanya itu yang berbeda. Mungkin ceritanya bisa sama. Misalnya kita mengangkat sama-sama Romeo and Juliet misalnya. Jadul banget ya. Tapi misalnya Romeo and Juliet dibuat oleh sinias tahun 80-an dan dibuat oleh sekarang pasti akan beda. Touch-nya pasti akan beda. Dan itu oke saja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan bisa dibilang mungkin kalau sekarang kita punya banyak banget fasilitas dimaksimalkan berarti ya dengan segala macam teknologi yang sudah ada gitu ya. Hanya kemudian jangan sampai kita dalam tanda petik diperbudak oleh teknologi dan menggampangkan gitu. Ini nanti post pro aja deh. Syuting nanti post pro aja deh. Syuting giliran di post pro mumet gitu kan pas ngedit gitu kan. Nah, lo ini pusing sendiri ya misalnya kayak gitu kan. Itu yang kemudian yang itu yang perlu dibenahi sih, lebih kepada penyikapan terhadap teknologi. Saya pikir itu tetap harus terencana semuanya ya. Kalau saya boleh berpesan untuk idealisme, jangan selesaikan apa yang sudah dimulai. Oke. Gitu, kira-kira. Kalau jangan sudah PHP. Jangan PHP dan jangan putus asa. Oke. Nah, terakhir nih, kalau untuk Jogja sendiri ada semacam mungkin saran gitu, Jogja butuh satu wadah untuk menampung sineas muda atau mungkin butuh forum atau seperti apa? Iya. Kebetulan saya bersama teman-teman juga sedang menggalang sebuah forum, walaupun belum resmi, tapi kita masih menggodok semacam forum filmmaker gitu ya, Jogja, yang kemudian nanti itu menjadi wadah lah. Cuma formatnya belum fix betul dan belum diresmikan, tapi kami berangkat dari kesadaran bersama. Dan Jogja itu sebetulnya salah satu hal yang dibutuhkan adalah butuh tempat pemutaran. Jadi selama ini belum memadai ya yang ada ya? Ya, maksudnya tidak terlalu memadai gitu. Maksudnya ada beberapa tempat saya tidak perlu sebutkan, tetapi kemudian birokrasinya sulit lah, kayak gitu loh. Belum ada misalnya bioskop indie misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita membeli atau ada misalnya pemerintah membeli bioskop Permata yang sudah manggrok itu kemudian dibuat bioskop indie, kita memutar film-film Eropa, Amerika Latin, Prancis dan sebagainya. Dan teman-teman yang ada di Indonesia khususnya di Jogja diputar di situ itu sangat nanti akan menghidupkan suasana perfilman di Jogja. Dan saya pikir walaupun itu belum ada, sekarang teman-teman pun sudah effortnya udah tinggi untuk membuat film. Bahkan yang hanya berbekal kamera HP pun sekarang sudah berani membuat film karena sudah ada teknologi high definition itu. Saya pikir itu ya, tempat pemutaran dan ya memang butuh forum-forum untuk berdiskusi. Jadi kita tunggu nanti ya. Mudah-mudahan daripada ada gedung-gedung diganti jadi yang lain ya, gitu, difungsikan dengan lebih maksimal gitu. Daripada nanti untuk uji nyali gitu kan, mending buat bioskop misalnya. Uji karya mungkin lebih baik. Ya, uji karya dan uji nyali kan, misalnya bekas bioskop Mataram misalnya. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau ditambahkan mungkin seputar idealisme dan segala macamnya teman-teman gitu? Sudah? Oke, cukup ya. Boleh dihabisin loh, ntar kalau nggak habis suruh bayar loh. Oke, ada yang mau tambahkan untuk komentar? Enggak, sudah saya tak minum juga. Boleh, silakan. Silakan, kalau mau closing silakan. Punya saya juga udah habis nih.
Ngomong-ngomong jangan lupa nanti kita punya kuis. Hari ini kita baru umumin 1 orang, tapi besok kita masih punya lagi kuis yang bakal berhadiah 1 kaos keren dari Clio gitu ya. Jangan lupa saksikan terus Kongko setiap hari Minggu jam 10 barengan sama tamu-tamu spesial yang pasti akan ngasih inspirasi buat kamu. Tetap di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas.